Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalimah Fitria dari jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Jadi saya akan mempresentasikan tentang ilmu dakwah untuk memenuhi uji komprehensif Ibu Rizkiatul Hasanah MSOS. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dakwah, apa dakwah secara etimologi, dakwah secara terminologi, dan apa itu ilmu dakwah, unsur-unsur dakwah, dan unsur-unsur manajemen dakwah, dan bagaimana hukum dakwah dan dakwah dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian dakwah secara etimologi. Dakwah menurut etimologi atau bahasa berasal dari kata bahasa Arab yad'u, dakwatan, da'a, yang berarti mengajak, menyeru, dan memanggil seruan, permohonan, dan permintaan. Dalam pengertian lain menyebutkan dakwah merupakan bahasa Arab berasal dari kata dakwah yang bersumber pada kata da'a yad'u, dakwatan, yang bermakna seruan, panggilan, undangan, atau doa. Jadi dapat disimpulkan dakwah secara bahasa berarti seruan atau panggilan. Adapun pengertian dakwah menurut para ahli terminologi, yang pertama ada menurut Syekh Ali Mahfuz yang menyatakan bahwa dakwah adalah mendorong manusia untuk berbuat kebajikan dan mengikuti petunjuk, menyuruh pada kebaikan, serta mencegah kemungkaran agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua ada menurut Haji Mansur Amin yang mengatakan dakwah adalah aktivitas yang mendorong manusia memeluk Islam melalui cara yang bijaksana agar mereka mendapat kesejahteraan dunia dan kebahagiaan akhirat. Yang ketiga ada menurut Endang S. Ansori yang mengatakan bahwa dakwah adalah upaya menyampaikan ajaran Islam kepada manusia baik secara lisan maupun tulisan. Yang keempat ada menurut Amrullah Ahmad mengatakan bahwa dakwah adalah upaya mengajak manusia masuk ke dalam jalan Allah secara menyeluruh baik melalui lisan, tulisan maupun perbuatan. Adapun yang kelima menurut Ibnu Taimiyah bahwasanya dakwah adalah seruan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan ajaran yang dibawa oleh para rasulnya. Yang keenam ada menurut Quraish Shihab bahwasanya dakwah adalah seruan atau ajakan untuk mencapai keinsafan dan mengubah situasi ke arah yang lebih baik secara pribadi maupun masyarakat, serta mendorong pelaksanaan ajaran Islam secara menyeluruh. Yang terakhir ialah menurut Haji Muhammad Toha Yahya Umar bahwasanya dakwah adalah mengajak manusia dengan cara yang bijaksana kepada jalan yang benar sesuai perintah Tuhan demi kemaslahatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Selanjutnya ada pengertian dakwah menurut para ahli terminologi. Secara terminologi, dakwah adalah kegiatan atau usaha untuk mengajak manusia agar berbuat baik dan mengikuti petunjuk dengan mencegah kemungkaran agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Para ahli mendefinisikan dakwah sebagai seruan yang bijaksana, mendorong manusia untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam baik secara lisan, tulisan, maupun perbuatan. Adapun unsur-unsur dakwah terbagi 6 yaitu da'i, mad'u, maddah, thariqah, wasilah, cara. Di slide selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu da'i, mad'u, maddah, thariqah, wasilah, dan atsar. Da'i adalah orang yang menyampaikan ajaran agama Islam atau dakwah kepada orang lain untuk mengajak pada kebenaran. Tugasnya adalah menuntun umat, menjaga agar nilai-nilai agama tetap lestari, serta menjadi komunikator yang bijak, baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua ada mat'u. Mat'u adalah istilah dalam dakwah yang berarti objek dakwah, yaitu orang atau kelompok yang menjadi sasaran dakwah. Mereka adalah pihak yang diajak untuk mengamalkan ajaran Islam dan bisa berasal dari berbagai latar belakang, baik muslim maupun non-muslim.
pria maupun wanita dari kalangan awam hingga kalangan terdidik. Yang ketiga ada materi dakwah. Materi dakwah adalah pesan yang disampaikan dalam materi dakwah untuk mengajak manusia kepada kebaikan dan ajaran Islam, Al-Quran, dan hadis. Wasilah atau media dakwah adalah sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan dakwah kepada mad'u. Dan yang keempat ada thariqah. Thariqah atau metode dakwah adalah cara atau strategi yang digunakan oleh seorang dai dalam menyampaikan pesan Islam kepada mad'u agar dakwah bisa diterima dengan baik dan efektif. Yang kelima ada atsar. Atsar atau efek dakwah adalah dampak atau pengaruh yang ditimbulkan dari aktivitas dakwah terhadap mad'u maupun lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada unsur-unsur manajemen dakwah. Unsur-unsur manajemen dakwah dibagi menjadi 4. Ada taktik atau perencanaan dakwah, ialah menentukan tujuan, langkah, dan program dakwah untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Yang kedua ada tanzim. Tanzim adalah pengorganisasian dakwah yang mengatur struktur organisasi, tugas, dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan dakwah. Yang ketiga ada taujih atau penggerakan dakwah, memberikan motivasi dan arahan kepada dai dan anggota organisasi untuk mencapai tujuan dakwah. Yang keempat ada riqobah atau pengendali dakwah yang tugasnya mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan dakwah untuk memastikan bahwa tujuan yang diinginkan tercapai. Selanjutnya ada hukum dakwah. Hukum dakwah dalam Islam pada dasarnya adalah fardu kifayah. Artinya jika sudah ada sebagian umat Islam yang melaksanakannya secara memadai, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Namun, jika tidak ada yang berdakwah sama sekali, maka semua menanggung dosa. Kewajiban ini bisa menjadi fardu ain bagi setiap muslim bagi setiap muslim sesuai kemampuannya, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dengan hikmah, baik melalui lisan, tulisan, perbuatan, maupun harta. Dan ada yang mengatakan bahwa hukum dakwah dibagi menjadi 2, yaitu ada yang fardu kifayah yang mengatakan sebagian besar ulama sepakat dakwah hukumnya fardu kifayah karena setiap wilayah memerlukan dai. Jika sudah terpenuhi, hukumnya menjadi sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat ditekankan. Adapun fardu ain yang sesuai kemampuan mengatakan bahwa setiap muslim wajib berdakwah sesuai kadar ilmu dan kemampuannya. Adapun ayat dakwah ada di surah An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Dan adapun hadis dakwah ada di hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Balughati anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walau hanya 1 ayat. Hadis riwayat Bukhari. Yang terakhir ada dakwah dalam aktivitas kehidupan. Dakwah dalam kehidupan sehari-hari adalah mengajak kebaikan dan menjauhi keburukan melalui tindakan nyata, perkataan baik, dan akhlak mulia, bukan hanya lewat ceramah, seperti menjadi teladan, jujur, menolong sesama, saling mengingatkan sholat, dan menjaga toleransi menjadikannya tanggung jawab setiap muslim dengan metode yang bijaksana dan sesuai konteks. Dan ada pun contoh-contoh bentuk dakwah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada menjadi teladan atau dakwah bil hal, berperilaku baik, jujur dalam transaksi, disiplin beribadah,
dan bersikap adil sehingga menjadi inspirasi bagi orang lain. Yang kedua, ada menyampaikan dengan bijaksana. Dakwah bil hikmah menggunakan bahasa yang lembut, mudah dipahami dan menghindari sikap menggurui, seperti saat menasehati teman tentang pentingnya sholat. Yang ketiga, ada berbagi ilmu dan nasihat, membantu orang lain memahami ajaran agama dengan cara sederhana, seperti melalui diskusi atau pengajian kecil. Yang keempat, ada peduli sosial, menolong tetangga yang kesulitan, berbagi rezeki, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial untuk memperkuat kebersamaan. Selanjutnya ada menjaga akhlak, menunjukkan sikap sopan santun, empati, dan tidak menghakimi orang lain, fokus pada perbaikan diri sendiri. Yang terakhir adalah menggunakan media digital dengan menyebarkan konten-konten positif dan relevan. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.